Dunia media sosial heboh gegara ada seorang pria datang ke kajian Ustaz Hanan Attaqi pakai cadar, busana yang sering dikenakan muslimah. Pria yang diketahui bernama Wanda Hara itu langsung meminta maaf kepada publik. Terlepas dari itu, dalam syariat Islam memang tidak diperkenankan seorang pria menyerupai wanita, baik dari pakaiannya maupun gerak-geriknya. Ini berlaku sebaliknya, wanita yang menyerupai pria. Ulama karismatik KH Yahya Zainul Ma'arif alias Buya Yahya pernah memberi peringatan keras kepada mereka yang mencoba melanggar kodratnya. Pengasuh LPD Al-Bahjah ini mengutip satu hadis yang berkaitan hal tersebut. Abbasin diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa ridho kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu, Allah mengutuk, Allah murka, Allah menjauhkan rahmat dari al-mutasyabbihina, kaum pria yang menyerupai minar rijali, kaum pria yang menyerupai bin nisa'i dengan kaum wanita, wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal, dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Para ulama menjelaskan menyerupai di sini adalah menyerupai dari segi gerak-geriknya. Laki-laki harus ada bentuk kegagahan, bukan seperti cara berjalannya perempuan, bukan cara menggerakkan tubuhnya seperti perempuan menggerakkan tubuhnya. Jika ada seorang laki-laki menyerupai perempuan dengan sengaja, maka dialah terkutuk. Termasuk di dalam dandanannya, dandanan yang merupakan dandanan khusus kaum wanita ternyata dikenakan oleh dia. Artinya setiap orang langsung mengira dia itu perempuan, kalau bukan karena melihat ke depannya mukanya, tapi memang pakaian perempuan dipakai oleh dia. Maka inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dosa besar. Begitu juga jika ada kaum wanita. Wanita adalah dengan rasa malunya, kemudian ciri khas kewanitaannya, kelemah lembutannya, maka tidak diperkenankan jika seorang wanita bergaya seperti kaum pria. Termasuk cara berpakaiannya pun hendaknya dia memakai pakaiannya kaum wanita. Kecuali memang jika ada seorang laki-laki yang memang dari lahir dia punya sifat gaya-gaya seperti perempuan. Memang ada seorang dari lahirnya memang seperti itu, gayanya seperti perempuan. Kadang-kadang kita menemukan ada orang yang punya gaya kayak perempuan, tapi setelah diingatkan dia sadar, dan dia tidak menghendaki punya gerakan-gerakan tangannya seperti perempuan, dan dia malu kadang-kadang kalau ternyata ada refleksnya, refleks kayak perempuan, padahal dia laki-laki, dan dia menyadari, dan dia berusaha, tapi biarpun berusaha kadang masih ada sisa-sisa. Maka orang yang seperti itu tidak dosa. Karena apa? Dia seorang laki-laki memang dari kecilnya punya kebiasaan kayak perempuan, pun demikian dia sudah berusaha untuk memeranginya. Begitu sebaliknya seorang wanita yang dari masa kecilnya punya kebiasaan seperti kaum laki-laki, setelah diingatkan kok sadar lah, ini yang mahal itu sadar, nggak usah membantah deh. Kita menemukan ada orang laki-laki kayak perempuan gayanya, tapi setelah diingatkan ngerti salah, dan itu ngerti kalau itu haram, makanya dia berusaha, tapi biarpun berusaha kadang masih ada sisa-sisa yang menyerupai wanita. Nah, di hadapan hadis ini tidak ada bagi kita kecuali memohon kepada Allah, karena ada di masyarakat kita ini ada saudara-saudara kita yang sebetulnya dia adalah lelaki murni, akan tapi ikut budaya pergaulan sehingga mereka harus berdandan dengan dandanan kaum wanita, bahkan mungkin lebih cantik dari wanita itu sendiri. Ini karena pergaulannya yang salah. Kita pun tidak pantas mengutuk. Nabi memang menyebutkan seperti itu, terkutuk, dan orang seperti itu dijauhkan dari rahmat. Nabi memberi rambu-rambu. Tapi kita, apakah kita langsung mengatakan kau terkutuk? Tidak.
Kita mengajak dulu karena sampai hari ini pun kami belum pernah punya kesempatan duduk dengan saudara-saudara kita yang punya kelompok, punya perkumpulan yang mereka biasa dandan dengan dandan kaum wanita, waria, atau mungkin dengan bahasa kasar yang kami pun tidak begitu tega menyebutnya, istilah apa ya, bencong misalnya, itu kami tidak tega menyebut, hanya kami sebutkan biar tahu saja. Mereka adalah saudara kita kaum pria, bahkan di antara mereka ahli sholat. Kalau kami buru-buru langsung mengatakan kau terkutuk, kami belum pernah mengingatkan dia. Dan kami yakin mereka itu juga orang yang punya nurani, punya hati. Kalau diingatkan insya Allah juga mau. Cuman karena pergaulan mereka seperti itu, sehingga mereka itu semakin hari bukan semakin dekat kepada agama, semakin jauh. Karena apa? Dengan model dan gayanya seperti itu susah masuk tempat yang baik. Misalnya ada seorang waria, wanita tapi pria ya, waria yang tiba-tiba masuk ke masjid begini, orang bisa heboh, sehingga semakin terisolasi, semakin jauh dari agama. Padahal dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau seandainya telinga mereka mendengar suara ini dan hati mereka hati orang insaf, dia akan berusaha dan mikir. Maka kami pun tidak berani mengatakan kamu terkutuk, kami terkutuk. Memang Nabi menyebutkan orang-orang seperti itu yang memang pada dasarnya orang yang membangkang, menantang Allah, itulah yang terkutuk. Tapi kalau orang yang tidak mengerti, seperti yang selama ini kita saksikan, mereka banyak tidak mengerti, dari kecil nggak ngaji kok. Dari kecil tidak ngaji, sehingga mereka tidak mengerti. Yang tidak mengerti semoga diampuni. Akan tapi mulai hari ini, semoga yang mendengar suara ini dari saudara-saudara kita yang saat ini biasa berdandan dengan dandanan kaum wanita, semoga Allah membuka hatinya dan membawa kepada kemuliaan, menjadi lelaki yang sempurna, mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Ini bagi mereka panjatan doa yang perlu kita hadirkan, bukan caci maki dan oloan. Adapun bagi kita semua yang saat ini mendengar, waspada. Waspadalah dengan cara berpakaian, waspadalah dengan cara kita berperan dalam jalani hidup ini. Jangan sampai kita seorang laki-laki memerankan perempuan. Ini haram hukumnya, bahkan di dalam drama pun tidak boleh. Laki-laki harus peran laki-laki, tidak boleh laki-laki peran perempuan atau sebaliknya. Karena itu juga termasuk jenis atau termasuk dalam bab menyerupai. Mohon semuanya waspada. Jika ada di antara yang hadir ini ada kaum wanita yang punya kebiasaan berdandan berpakaian dengan dandanannya kaum pria, ayo yang menjadi ciri khas kaum pria, maka mohon segera menghadap kepada Allah dengan permohonan ampun dan berusaha perlahan untuk membenahi dandanannya agar menjadi sempurna menjadi wanita. Begitu juga kaum pria dari yang hadir atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jika Anda termasuk golongan orang yang biasa dandan dengan dandanan kaum wanita, punya gaya, action gayanya kaum wanita, ayo kita berubah. Kita ingin cari ridha Allah, jadilah laki-laki sejati, laki-laki yang sesungguhnya, bukan laki-laki seperti perempuan. Bahkan kadang kalau sudah laki-laki kayak perempuan itu, kemenyeknya bisa lebih itu. Kan kasihan sebetulnya mereka itu karena kebiasaan lingkungannya. Ganjennya lebih karena mereka tidak mengerti agama. Tapi kalau mendengar suara kebenaran, ketahuilah mereka juga orang punya nurani kok, punya buah batin, punya kerinduan kepada Allah kok diam-diam. Sehingga kita juga pernah dengar ada perkumpulan pengajian di kalangan mereka. Loh, ada apa mereka mengadakan itu semuanya? Semuanya menyerupai laki-laki. Semoga Allah berikan kesadaran dan semoga Allah mengampuni mereka sehingga mereka tidak mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala.